Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu lagi di materi tasrif istilahi atau tasrif usul di mata pelajaran sorof ya. Kalau minggu lalu kita belajar dua bentuk ya. Dua bentuk. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi itu semuanya berharokat di atas ya. Ini masih dasar ya. Patokannya yang pertama fa, ain, lam semuanya berharokat fathah. Walaupun nanti ada fi'il madhi yang ainnya berharokat kasroh atau domah. Tapi untuk saat ini yang kalian fokus kalau fi'il madhi itu semuanya berharokat fathah dan minimal hurufnya 3 huruf. Dan fi'il madhi itu merupakan kata kerja bentuk lampau atau yang telah dilakukan ya. Nah, kalau artinya fa'ala itu dia laki-laki telah bekerja. Kemudian selanjutnya pada minggu lalu juga kita telah belajar yaf'ulu. Bentuk yaf'ulu itu fi'il mudhari ya. Kalau fi'il madhi telah bekerja, kalau yaf'ulu sedang atau akan bekerja. Ini pola atau wazan ya. Nah, tandanya apa kalau fi'il mudhari? Dia ada huruf mudharaahnya. Apa sih huruf mudharaah itu? Nah, huruf mudharaah itu huruf yang menjadi ciri adanya fi'il mudhari atau dia itu fi'il mudhari. Adanya di depan, bukan di tengah, bukan di pinggir, tapi ada di depan. Kalau di sini ya, ini tandanya ada huruf ya. Huruf mudharaah itu ada 4 macam. Yang pertama hamzah, kedua nun, ketiga ya, terakhir ta ya. Kalau ada huruf-huruf tersebut ada di depan kalimat, itu kemungkinan besar adalah fi'il mudhari' kalau bentuknya fi'il atau kata kerja. Nah, sekarang bentuk selanjutnya, bentuk yang ketiga ya. Nah, ini ada bentuk fa'lan ya. Kalian fokus di harokat ain fi'ilnya. Itu sukun ya. Fa itu fa fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Lam fi'il itu tidak selamanya dia berharokat fathatain ya. Nanti bisa fa'lan, fa'lin, fa'lun ya. Tapi di sini kalian fokus ke bentuk masdar. Yang ketiga namanya masdar. Ini isim bukan kata kerja. Ya. Disebut masdar taukid ya. Dalam kurung kata dasar. Kata dasar dari tiap kalimat itu diambil dari masdar. Kemudian artinya apa? Kalau fa'lan itu artinya perbuatan atau pekerjaan ya. Kalau fa'ala tadi telah bekerja ya. Yaf'ulu sedang bekerja. Kalau fa'lan pekerjaan ya. Fa'lan itu mendapatkan akhiran an biasanya ya. Contoh lain ya. Telah menulis ya. Sedang menulis. Nah, menulisnya itu disebut fa'lan ya. Nanti bahasa Arabnya kataba yaktubu ya. Katban itu kalau secara qiyasi. Darosa yadrusu darsan ya. Darsan itu pelajaran. Darosa telah belajar. Yadrusu sedang belajar. Kemudian apa? Darsan itu merupakan bentuk masdar. Nah, ini keterangan dulu ya, nanti contohnya belakangan. Kemudian bentuk keempat fa'ilun ya. Ini disebut isim fa'il. Ya, itu ada alif di situ ya, setelah fa ada tambahan alif. Nah, ain fiilnya berharokat kasroh selamanya fa'ilun. Kalau ada bentuk seperti ini, ain fiilnya berharokat kasroh, maka sudah dipastikan ini namanya isim fa'il. Loh, isim fa'il itu apa? Yang melakukan perbuatan atau subjek ya. Artinya yang berbuat atau orang yang berbuat atau orang yang bekerja ya. Itu bentuk yang keempat namanya bentuknya isim fa'il. Nah, bentuk kelima yaitu maf'ulun ya. Apa itu maf'ulun? Maf'ulun itu disebut isim maf'ul ya. Lihat ya, perubahannya dari fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun. Kalau fa'il ini sebagai subjek ya, yang melakukan perbuatan. Kalau maf'ulun
tambahan mim di depan, fa-nya disukun ya. Sebelum lam fi'il ada huruf wawu yang mati. Nah, ini ciri khas daripada isim maf'ul. Apa isim maf'ul itu? Yaitu yang dikenai suatu perbuatan atau objek ya, yang dikerjakan ya, yang ditolong ya. Itu namanya isim fa'il, yang dipelajari ya, yang di kata-kata yang di itu semuanya isim fa'il dalam istilah ilmu shorof ya. Jadi ada masdar, ada isim fa'il, ada maf'ul. Nah, selain daripada itu bentuk tasrif istilahi yang berikutnya yaitu bentuk kata kerja. Lagi ini namanya dikatakan fi'il amr ya, bentuknya uf'ul. Ada fa sukun, ini sebelumnya ada hamzah namanya hamzah wasol ya. Bentuknya uf'ul. Lam fi'ilnya tidak berharakat atau sukun ya. Uf'ul. Nah, kata kerja bentuk perintah, artinya kerjakanlah ya. Contoh bentuk perintah bahasa yang lain ya, tuliskanlah, pelajarilah ya. Nanti semuanya dengan menggunakan wazan atau pola fi'il amr. Nah, kemudian ada yang nomor 7, bentuk yang ketujuh la taf'ul. Ini ada tandanya, tambahan huruf la ya, la panjang, la taf'ul. Disebut fi'il nahyi ya, fi'il itu kata kerja, nahyi itu larangan. Kalau tadi fi'il amr, fi'il kata kerja, amr itu artinya perintah. Jadi kalau fi'il amr, fi'il kata kerja yang menunjukkan terhadap suatu perintah. Kalau fi'il nahyi, kata kerja yang menunjukkan terhadap suatu larangan ya. Artinya jangan mengerjakan, jangan kamu kerjakan, jangan kamu pelajari, misalnya jangan kamu tulis, jangan kamu langgar peraturan ini, contoh ya. Jangan kamu tidur ya. Jangan bermain. Nah, itu menggunakan kata kerja bentuknya fi'il amr dengan pola dasar la taf'ul. Nah, yang ke-8 ke-9 itu polanya sama, maf'alun ya. Maf'alun itu nanti ya ada yang disebut isim zaman. Isim zaman itu kaitannya dengan waktu mengerjakan. Kalau isim makan, tempat melakukan suatu pekerjaan ya, tempat bekerjanya di mana, tempat melakukan perbuatannya itu di mana, yaitu isim zaman. Itu isim makan ya. Sama bentuknya, kalau secara pola sama ya. Maf'alun dengan di fathah huruf mimnya. Maf'alun ya. Kalau itu isim zaman artinya waktu melakukan ya. Kalau itu disebut isim makan artinya tempat melakukan. Nanti yang membedakan mana? Yang membedakan itu nanti kalimat ya. Kalimat ya. Kalimatnya bagaimana ya. Yang penting sekarang tahu dulu kalau tasrif istilahi itu ada yang dinamakan isim zaman dengan pola dasar maf'alun, ada yang disebut juga isim makan, polanya sama, maf'alun juga. Nah, terakhir, bentuk yang terakhir, ini masih bentuk dasar ya. Mif'alun di kasroh mim. Di kasroh mim itu namanya isim alat ya. Dikatakan isim alat karena untuk melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan, alat untuk melakukan suatu perbuatan. Artinya alat mengerjakan. Oke. Yang ke-11 12 ya. Ini jangan kita pelajari sekarang ya, ini nanti kita lewati dulu halamannya. Kalian lihat yang halaman yang tabel di atas ya. Kita baca. Oke, sebentar. Ada fa'ala, semua berharakat fathah. Yaf'ulu ya. Seperti tadi di awal ya. Fa'lan, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul ya, fi'il amr. La taf'ul fi'il nahi, maf'alun isim zaman boleh, isim makan boleh. Maf'alun isim zaman atau makan ya, mif'alun isim alat. Nah, ini saya ambil satu contoh ya, kalimat yang sesuai dengan pola di atas ya. Kita belajar menimbang ya. Ada 3 huruf nun, yang pertama, kedua sod, ketiga ro. Ketika kita temukan 3 huruf ya,
Kemudian harokatnya sama dengan di atas fa'ala, di sini nasoro. Ini kurang harokat fathah ya, tapi kita baca nasoro. Maka sudah pasti nasoro itu fi'il madhi. Kenapa kok nasoro dikatakan fi'il madhi? Karena sama dengan fa'ala di atas. Nun di sini namanya fa fi'il, sod di sini namanya ain fi'il, ro di sini namanya lam fi'il ya. Nasoro telah bekerja. Ketika nasoro kita tahu, nasoro artinya telah menolong. Ketika nasoro artinya telah menolong, kalau yang suruh sama dengan fi'il mudhari berarti sedang menolong. Nah, nasron, kalau fa'lan ini pekerjaan berarti nasron pertolongan. Fa'ilun, orang yang bekerja. Nasirun berarti orang yang menolong. Maf'ulun ya, orang yang dikerjakan. Mansurun yang ditolong. Ya, uf'ul kerjakanlah, unsur tolonglah. La taf'ul jangan kau kerjakan, la tansur jangan kau tolong ya. Karena sama-sama fi'il nahi, tandanya ya adalah nahi di situ ya. La yang menunjukkan makna larangan. Maf'alun tempat bekerja, mansurun tempat menolong. Maf'alun tempat waktu bekerja, mansurun waktu menolong. Nah, mif'alun yang terakhir alat bekerja. Alat bekerja ya banyak macamnya ya. Min sorun ya, ini juga dikatakan isim alat karena sama-sama ada mim yang berharokat kasroh. Kalau ini artinya sudah jelas, berarti alat menolong. Ini tanda suatu cara untuk untuk menimbang ya, untuk menimbang suatu suatu kata kerja dari bentuk lain yang mengikuti pola fa'ala yaf'ulu ya. Yang penting kalian untuk saat ini paham dulu bahwa tasrif istilahi itu perubahan kata dari bentuk dasar yaitu masdar. Ada yang kebanyakan ulama mengatakan bentuk dasar suatu kata adalah masdar, ke bentuk-bentuk lain ya, seperti dari fa'lan menjadi fa'ala, yaf'ulu, fa'ilun, maf'ulun dan seterusnya ya. Nah, itu semua yang dinamakan tasrif usul. Nah, yang dari fa'ala sampai mif'alun dinamakan wazan atau pola patokan dasar dari tiap-tiap suatu dari tiap-tiap suatu kata ya. Kalau sudah kalian catat ini dengan baik dari awal sampai akhir materinya, nanti tugasnya hanya mencatat untuk saat ini ya. Ini dicatat dan dikumpulkan via WA, dikirim ke WA saya ya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.